Tahu nggak, Jawa Timur adalah provinsi aduan tertinggi untuk kekerasan seksual pada anak muda. Halo sahabat Visip, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Hera Wahyuni. Beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Madura, di Universitas Sriwijaya Madura. Beliau ini mengampu mata kuliah psikologi klinis, keahliannya di klinis, di bidang klinis. Di samping itu, beliau seorang aktivis di bidang perlindungan perempuan dan anak dan perempuan. Kesehariannya beliau di samping sebagai seorang psikolog, aktivis dalam beberapa organisasi seperti di psikologi, himpunan psikologi, aktivis di himpunan psikologi komunitas forensik ya. Kemudian beliau juga aktivis di Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Banyak sekali aktivitas beliau di samping kesibukannya mengajar di Universitas Sriwijaya Madura. Baik sahabat Visip, kita kenalan dulu dengan beliau. Oke? Selamat pagi Bu Hera. Selamat pagi Bu Neti. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Bu Neti gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Hera, saya juga baik, sehat, bahagia ya. Mbak Hera, kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya mungkin tentang kekerasan seksual pada anak ya. Oke, siap. Oke, mungkin kita akan menginformasikan apa sih sebenarnya yang Mbak Hera ketahui tentang kekerasan seksual pada anak. Baik, sahabat Visip, sudah nggak sabar menunggu kan informasi ini? Kita kembali lagi bersama Mbak Hera. Mbak Hera, bisa dong ceritain kekerasan seksual pada anak itu sebenarnya kayak gimana sih bentuknya? Gitu ya. Oke, makasih banyak. Halo semuanya, terima kasih udah diberikan ruang dan kesempatan di sini Bu Neti untuk sharing, gitu ya. Sharing bukan berarti saya yang paling tahu nih di sini Bu Neti. Hanya mungkin kebetulan membaca lebih dulu atau berhubungan dengan klien lebih dulu gitu. Tadi kan juga sudah dijelaskan sama Bu Neti perkenalan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, sebenarnya saya kalau ditanya pekerjaannya apa, saya lebih senang kalau sebagai main job saya sebagai ibu rumah tangga sih Bu Neti. Karena 24 jam lebih banyak dengan anak gitu ya. Betul. Ketimbang aktivitas yang lain ya. Oke. Nah, kenapa sih hari ini saya mengambil tema untuk kekerasan seksual pada anak gitu? Balik lagi di tahun 2013, sebenarnya Indonesia itu sudah mencanangkan darurat kekerasan seksual pada anak nih Bu Neti. Itu 2013 gitu. Ternyata angka itu tetap saja terus meningkat. Nah, dari 11 klaster kekerasan pada anak di KPAI, ternyata angka kekerasan seksual pada anak itu yang luar biasa paling tinggi. Bahkan 50% sendiri gitu jumlahnya. Dan mirisnya lagi di tahun 2017 sampai dengan sekarang, tahu nggak? Jawa Timur adalah provinsi aduan tertinggi untuk kekerasan seksual pada anak. Miris kan Bu Neti? Nah, sebenarnya itu sih ada dua kemungkinan sih, antara warga sekarang terutama di Jawa Timur ini sudah paham tentang kalau memang ada apa-apa segera untuk dilaporkan. Karena ini kan kalau mau dibilang kita ngobrolin tentang kekerasan seksual pada anak ini ibaratkan gunung es ya Bu Neti ya, yang terlihat atau yang ngadu itu hanya di pucuk kecilnya. Iya, kebanyakan yang nggak ngadu ya. Dan itu karena banyak hal gitu. Yang satu karena menganggap bahwa ini adalah aib. Iya, mungkin mereka juga malu untuk menceritakan begitu ya. Betul banget Bu Neti. Apalagi informasi dari beberapa studi dan penelitian menginformasikan bahwa ternyata
Mirisnya lagi nih Bu Neti, bahwa pelaku adalah hampir 90% adalah orang terdekat atau orang yang dikenal si Oleh korban, korban. baik Baik. itu keluarga, tetangga, saudara dekat ataupun saudara jauh. Dan nggak sampai 10% itu adalah orang-orang yang tidak pernah dikenal korban sebelumnya. Itu sih Bu Neti. Apa sih dampak yang paling sangat dirasakan oleh mereka, Bu betul, Hera, oleh betul, korban Bu Neti. ini ketika mereka menjadi korban dari kekerasan seksual? Oke, nah sebenarnya dampaknya itu luar biasa sih, gitu. Nah, hanya dampak yang cukup lama. Jadi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual itu dia biasanya mengalami trauma. Hanya saja biasanya trauma itu akan menghilang dengan berjalannya waktu. Tetapi ternyata banyak beberapa kasus yang kebetulan kami tangani di PPA itu menginformasikan bahwa ternyata lebih dari setahun dia itu masih mengalami traumatik, dan itu sudah tidak disebut trauma tapi kita sebut sebagai post traumatic stress disorder. Dan itu juga PTSD. dengan beberapa gejala, yes Bu Neti. Oke, kalau sejauh ini Iya. Mbak Hera ini kan aktivis di KPAI ya. Di PPA, betul, Apa Bu. yang di PPA, Di PPA. betul. Apa yang sudah dilakukan? Tindakan-tindakan apa yang bisa Betul. diberikan kepada mereka sehingga bisa menolong mereka gitu ya? Oke, nah sebenarnya dari Kementerian PPA itu sudah menginformasikan mulai dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi kami selalu keliling Bu Neti, mulai dari sekolah gitu ya, terus antar desa, antar kecamatan yang disebut sebagai kampanye berlian, yaitu bersama lindungi anak. Jadi kita menginformasikan, mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada baik adik-adik kita, siswa mulai dari SD bahkan tingkat TK. SD, SMP, SMA gitu, pesantren juga Bu Neti, dan juga guru-gurunya gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya hak dan kewajiban yang harus diterima oleh anak gitu. Oke, kalau kekerasan seksual pada anak ini Iya. kan sebenarnya masuk dalam salah satu mata kuliah yang ada di program studi psikologi. Iya, betul. Nah, Sobat Visip, kita tahu bahwa kekerasan seksual pada anak ini tadi yang seperti Mbak Hera sampaikan, ibaratkan seperti gunung es yang muncul di permukaan itu hanya sebagian kecil saja. Iya, sebagian aja, Nah, betul. kira-kira Mbak Hera, Iya, kalau Bu apa sih yang bisa kita lakukan Iya. sebagai orang-orang anggap ya ini orang awam ya, Betul. sebagai orang awam kita Iya. harus ikut berperan seperti apa sih Oke, untuk betul mengurangi banget. itu gitu. Ya, makasih banyak Bu Neti untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya orang awam ataupun tetangga itu bisa mengupayakan agar tidak lagi terjadi kekerasan tersebut gitu kan. Meskipun kalau siapa sih yang berhak untuk mengadukan bahwa sudah terjadi kekerasan pada anak atau bahkan kekerasan pada perempuan nih Bu Neti gitu ya. Yang bisa mengadukan kalau perempuan ya memang dia sebagai korban. Mungkin kalau misalnya anak bisa diwakili oleh ibunya karena dia masih di bawah 18 tahun gitu. Tetapi apabila gitu ya, mungkin keluarga dekat, tetangga, dan melihat kejadian itu bahwa sudah terjadi kekerasan, ya, dia bisa untuk mengupayakan agar kekerasan itu tidak terjadi lagi. Lalu bagaimana caranya? Dia bisa menghubungi PPA terdekat Bu Neti, atau P2TP2A di kabupaten, atau mungkin unit PPA di polsek atau polres setempat gitu. Iya. Ya. Kadang-kadang menarik sekali nih sahabat Visip ya. Cuma kadang-kadang ketika kita pingin menolong, misalnya ada Betul, di sekitar betul. kita ya, ada Iya. yang seperti itu. Kadang-kadang kita ingin menolong mereka, tapi kadang mereka justru yang tidak bersedia, Iya, misalnya betul. karena menganggap itu sebagai aib atau mungkin merasa malu ketika Iya, nanti diketahui betul. orang umum gitu ya. Nah, gimana Mbak Hera kalau kita ketemu dengan orang yang seperti Yang itu seperti gitu? itu Padahal ya, Bu kita Neti, pengennya ya. nolong nih. Betul. Jadi memang itu beban moral buat mereka. Jangankan mereka sebagai korban. Jadi ada beberapa yang kita memang melakukan pendampingan, dan ini tidak mungkin PP21 pada saat si anak gitu ya tidak mendapatkan dua bukti. Nah,
satu bukti dari dia dan satu bukti ada saksi misalnya yang melihat kejadian itu. Ternyata saksi pun merasa keberatan untuk dia bersaksi di pengadilan. Nah, biasanya yang kita lakukan apabila itu sama anak, kita bilang bahwa kalian itu hero gitu kan, kalian itu pahlawan. Coba bayangkan pada saat kalian tidak berbicara ini gitu ya, tidak ada yang tahu bahwa kejadian ini memungkinkan nggak sih ada lagi tambahan anak, tidak hanya 1, 2, bahkan 10. Bisa kan terbayang? Bisa ya. Nah, dan kita memastikan juga bahwa memang ada perlindungan yang akan mereka dapatkan pada saat mereka melakukan pengaduan. Dan Bu Neti, yang mirisnya lagi seperti ini, ada lagi kasus yang berbeda. Jadi pada saat tetangga menegur si bapak misalnya atau si ibu melakukan pemukulan kepada anak atau melakukan penelantaran kepada anak, itu kan juga bisa dijerat hukuman gitu. Dan dia selalu berdalih bahwa ini adalah sebagai bagian dari mendidik. Yes, nah, itu dia yang kadang kita punya cara pandang yang berbeda ya. Mungkin banget. mereka menganggap dengan memukul itu adalah sebagai cara mereka mendidik anak, tapi di sisi lain itu sebenarnya tidak dibenarkan gitu. Betul Bu Neti. Karena itu akan membawa dampak yang lebih panjang ke masa depan mereka. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika orang tuanya atau orang terdekatnya melaporkan kepada yang berwajib tentang kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak, dan ternyata oleh pelaku ini mendapat ancaman. Iya, betul. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Iya, terima kasih Bu Neti. Dan memang hampir selalu korban gitu ya yang mau melaporkan itu dia mendapatkan ancaman tidak hanya sama pelakunya, tetapi juga mendapatkan ancaman dari keluarga pelaku gitu, yang sesama keluarganya kalau memang masih ada hubungan persaudaraan gitu. Tetapi biasanya pada saat kita melakukan pendampingi, kita menginformasikan bahwa mereka aman gitu kan, dan seandainya mereka merasa tidak aman, kita biasanya menempatkan mereka di rumah aman, yaitu shelter. Oh, ada shelter khusus Bu Neti, betul sekali gitu. Dan shelter itu berlaku mereka tinggal sendiri atau dengan didampingi orang tua? Didampingi. Tetap. Mereka bisa tinggal sendiri atau mereka didampingi orang tua gitu. Bisa. Baik, sangat menarik sekali sahabat Visip. Baik, tapi pembicaraan kita belum berhenti sampai di sini. Oke, Bu Neti. Ya, Bu Hera, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang paling besar yang mempengaruhi sehingga muncul perilaku kekerasan seksual pada anak ini? Oke, baik, terima kasih Bu Neti. Sebenarnya banyak hal yang bisa memunculkan kenapa sih kekerasan seksual pada anak ini bisa terjadi. Yang pertama adalah dari value masyarakat yang berubah nih Bu Neti, dari yang zaman kita dulu gitu ya sama zaman sekarang gitu. Nah, kalau dari zaman dulu itu misalnya gini, rumah itu jarang yang pageran. Kalau sekarang itu rumah itu hampir semuanya pageran gitu, sehingga kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sebelah rumah kita gitu kan, sehingga semua tidak bisa diketahui, apalagi kalau itu adalah pelakunya keluarga atau orang terdekat kita. Nah, terus bayangin ya Bu Neti, pada musim pandemi ini ternyata juga angka kekerasan seksual tuh luar biasa meningkat gitu. Yang biasanya guru, dosen itu adalah orang tua kedua ya, sehingga kalau misalnya kita kenal Vina adalah mahasiswa kita yang dia tuh luar biasa cerianya tiap hari, terus hari ini kok sepertinya kita melihat hilang senyumnya. Kita tanya sama Vina, Vin, kenapa senyumnya kok hilang hari ini, ada apa gitu, sehingga guru bisa mendeteksi. Terus ditanya, terus akhirnya dia bercerita, iya mungkin kakak saya sudah melakukan ini, bapak saya sudah melakukan ini, ibu saya sudah melakukan ini gitu. Nah, kita bayangin pada saat musim pandemi semua harus dilakukan di rumah, dan ternyata terjadi kekerasan gitu ya pada anak, dan semua dibatasi untuk keluar tidak boleh, telepon siapapun tidak boleh. Bisa kebayang ya, akhirnya baru ketahuan kalau sudah betul-betul parah itu. Terus yang kedua, beberapa pengaduan terhadap kekerasan seksual itu justru tidak ada support yang diberikan oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau misalnya si A ini habis diperkosa gitu ya, justru bukan empati yang didapatkan sama dia, tetapi cibiran gitu Bu Neti. Biasanya tetangga bilang, wajar aja sih dia diperkosa, dia sih
pulangnya malam-malam, dia sih bajunya ngepres body, dia sih bajunya mini-mini dan lain sebagainya. Padahal kan yang diharapkan oleh mereka itu tidak seperti itu untuk yang masyarakat. Sedangkan faktor yang kedua yang tidak kalah penting nih Bu Neti, itu adalah dari faktor keluarga. Yang pertama adalah biasanya faktor keluarga yang tidak harmonis gitu ya, atau yang salah satu tinggal dengan keluarga yang non biologis. Ibu bapaknya bercerai, ibunya menikah lagi dengan bapak sambung, dan dia diperkosa oleh bapak sambung, itu banyak banget. Terus bapak yang orang tua yang psikopatologis gitu kan, mungkin bapaknya sering minum minuman keras Bu Neti, terus narkoba ya, dan lain sebagainya. Atau beberapa keluarga yang dua-duanya ini sama-sama sibuk, ibu bapaknya sibuk gitu kan. Mungkin kalau memang hanya untuk mengikuti makan, pendidikan anak sebenarnya sudah cukup, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup ya, yes gitu kan, tersier, sehingga dari pagi sampai malam anak sama sekali tanpa kontrol gitu. Jadi nggak tahu nih apa yang terjadi sama anaknya. Berarti ada pesan khusus nih sahabat Visip ya. Kebutuhan tersier itu bisa kita abaikan selama kita bisa memberikan perhatian penuh pada anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita. Begitu ya, yes, Bu Hera ya. Bu Neti, betul banget. Nggak terasa nih sahabat Visip, kita sudah lama berbincang-bincangnya dengan Bu Hera, tapi rasanya masih sangat kurang. Banyak sekali yang ingin kita ketahui tentang kekerasan seksual pada anak ini. Sedikit lagi Bu Hera, apa sih yang bisa menolong mereka untuk menghilangkan traumanya terutama? Oke, lalu apa sih yang bisa hal-hal yang bisa menghilangkan trauma mereka? Sebenarnya trauma itu ada 4 tingkatan. Jadi mulai tingkatan ringan, sedang, berat, dan parah. Pada saat si anak ini memang hanya mendapatkan, atau kalau kita ukur tadi ya Bu Neti dengan salah satu alat ukur psikometri tentang trauma gitu, oh ternyata ringan. Biasanya untuk luka ringan ini bisa disembuhkan sendiri. Sedang dengan support family, biasanya family terapi atau family conjoint terapi itu bisa dilakukan gitu. Terus kalau yang sudah parah dan berat memang sudah harus dilakukan pendampingan dengan para profesional seperti psikolog dan psikiater. Seperti itu Bu Neti. Jadi ada tingkatannya juga. Iya. Nah, untuk yang parah nih, yang tingkat traumanya tinggi ya, kira-kira bisa berapa lama itu harus ditangani oleh profesional seperti psikolog? Nah itu sebenarnya depend on juga sih Bu Neti ya. Maksudnya tergantung juga sih seberapa parahnya, itu yang pertama. Terus bagaimana sih support atau dukungan, baik itu dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, intinya dukungan dari lingkungan sekitarnya itu seperti apa gitu. Jadi biasanya itu yang betul-betul kita tangani parah itu kasus-kasus incest Bu Neti, yang itu dilakukan oleh ayahnya gitu. Sehingga yang trauma itu di rumah kan bukan dia, tetapi juga ibunya merasa dihianati juga sama anaknya, dihianati sama bapaknya. Jadi kan kompleks banget permasalahannya. Sehingga ini betul-betul cukup lama sih kita dampingi. Yang butuh dia lakukan adalah didengarkan. Jadi pada saat kita melakukan pendampingan itu biasanya kita coba dengarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, terus bagaimana sih harapan-harapan dia ke depannya, apa sih ketakutan-ketakutannya, sehingga kalau kita sudah dapatkan gitu ya, perasaan dan pikirannya itu sudah kita dapatkan, sehingga kita sudah bisa gimana sih cara untuk memotivasi atau mensupport dia memenuhi harapan dia ke depan. Seperti itu Bu Neti. Sangat menarik sekali ya Bu Hera berbicara tentang kekerasan seksual pada anak. Ini memang nggak ada habisnya. Betul, Bu karena Neti. Ini bisa saja terjadi pada anak siapa saja betul, ya. Dan kita cewek juga cowok harus ya Bu Neti ya, kita juga harus punya kewaspadaan yang tinggi juga ya di sekitar kita, supaya kita juga bisa sedikit banyak meminimalkan kejadian itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Hera untuk bincang-bincangnya hari ini. Sahabat Visip, memang rasanya kita masih pengen tahu banyak tentang kekerasan seksual ini, tapi mungkin bisa di lain waktu, di lain tema kita akan berjumpa lagi dengan Bu Hera Wahyuni. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neti, terima kasih semuanya.